Kemarin Repe baru saja mereview Asus Zenfone 5Q dan seperti biasanya Repe bakal buat konversi dengan harga yang hampir mendekati lah. Dan sesuai request kalian juga. Dan kesempatan kali ini Repe pengen coba buat compare antara Zenfone 5Q dengan Oppo F7 ya. Untuk Zenfone 5Q dan Huawei Nova 2i mungkin besok atau lusa ya. Memang jika dari segi harga selisih beberapa ratus lebih lah, lebih murah di Asus sih. Tapi siapa tahu kan ada kelebihan lain yang dimiliki antara kedua HP ini, entah di Asus atau mungkin di Oppo-nya. Benar kan? Mulai Juli ini giveaway Repri Max ya. Waktu pengundiannya periode saat ini dilakukan saat follower Instagram Repri menyentuh 2000 follower. Cara ikutnya mudah, tinggal kalian subscribe channel YouTube Repri, lalu follow Instagram @repri_praywell dan like postingan Instagram Repri. Pemenang akan Repri pilih yang sudah subscribe, follow Instagram Repri, dan yang sering beri like serta komentar di postingan Instagram Repri. Giveaway-nya akan terus Repri adakan ya saat follower Repri 3000, 4000 dan seterusnya. Hadiahnya itu pulsa 100.000 untuk beberapa orang ya. Untuk desain, kedua HP ini mempunyai desain yang serupa namun beda pada peletakan kameranya saja. Hampir persis ya untuk bentuk bodinya. Bahan yang digunakan sama-sama glass ya. Glass asli itu dipakai oleh Asus ya. Kalau Oppo itu kelihatannya saja pakai glass, tapi aslinya itu sebenarnya plastik glossy. Desain body yang diusung kedua HP ini serupa namun beda pada peletakan kamera serta style layar yang diusung. Layar Oppo memang benar-benar full, hanya menyisihkan poni di atas dan bezel yang lumayan tipis di bagian bawahnya. Sedangkan untuk Asus bezel atas dan bawahnya itu masih terasa tebal. Asus memiliki dua kamera depan dan satu flash. Sedangkan Oppo hanya memiliki satu kamera di kamera depannya. Kamera belakang Oppo ada satu berada di sudut kiri atas, kayak style iPhone gitu ya. Sedangkan untuk kamera belakangnya Asus itu dua di tengah HP-nya, kayak style Samsung gitu ya. Sidik jari kedua HP ini sama-sama berada di tengah backnya. Di sisi sebelah kanan Asus terdapat tombol volume, di bawah tombol volume terdapat tombol power. Sedangkan untuk Oppo terdapat baki slot SIM dan memori di bawahnya, ada tombol powernya. Di sisi samping kanannya Asus terdapat baki slot SIM dan memory card ya. Sedangkan untuk Oppo terdapat tombol volumenya. Di bagian sisi atasnya Asus terdapat lubang audio jack dan lubang mikrofon video recordingnya. Sedangkan untuk Oppo itu terdapat lubang mikrofon untuk video recordingnya saja. Di sisi bagian bawah Asus terdapat lubang charger di tengah, dan di sisi kiri itu ada lubang speaker, dan di sisi kanan itu ada lubang mikrofon telepon. Serupa lubang charger di tengah itu untuk Oppo, speaker di kiri, namun lubang mikrofonnya itu kecil di sebelah kanannya. Jika dilihat kayaknya lebih shining dan artistik Asus, soalnya backnya asli kaca dan makin mewah, ditambah ada bias cahaya di dekat lensa kameranya, makin tambah wah gitu ya. Sedangkan untuk Oppo itu kurang terkesan wah karena kurang mewah aja ya dilihat, karena memang tampak jelas backnya ini plastik glossy. Jadi sesuai selera kalian aja sih. Pilih yang asli kaca, mewah serta elegan ya pilih Asus. Namun jika lebih suka yang layar lebih kekinian dan gak terlalu mempermasalahkan bodinya dari plastik ya kalian bisa pilih Oppo. Untuk layar, jika dilihat dari bentuk bahkan bahan, kayaknya kedua HP ini memang jauh berbeda. Asus menggunakan bahan glass yang lebih mewah ditambah kacanya melengkung di sisinya, menambah Asus 5Q ini makin elegan. Sedangkan untuk Oppo ini menggunakan bahan kaca layar yang terlihat standar, nggak terkesan mewah-mewah banget, dan nggak punya 2,5D juga di sisi-sisi layarnya. Namun jika melihat style, ya Asus stylenya kayak Infinity Display Samsung. Sedangkan untuk Oppo itu kayak super full view-nya iPhone X ya. Walaupun gak sepenuhnya sampai ke bezel bawah. Saat melihat LCD kayaknya ada perbedaan pada detail saat dilihat ya. Melihat Asus kenapa ya kok layarnya kerasa tajam banget, enak banget di mata. Oppo sama enaknya kok, dimana cuman
Perbedaan di ketajaman saja sih yang kerasa bedanya, tapi tetap sama-sama nyaman untuk dipandang untuk kedua layar HP ini. Dan satu lagi ada berbeda di level kecerahan brightness. Asus ini lebih kuat brightnessnya sehingga kelihatan jelas clear saat melihat layarnya pada sudut kemiringan ekstrim bahkan di bawah sinar matahari. Dan terlihat juga glass gimana ya saat disetel brightness ya tertinggi lalu dibuka objek berwarna putih, kelihatan jelas Asus lebih terang. Ya kalau untuk masalah layar ini sesuai selera aja sih. Fans sama layarnya iPhone X ya kalian bisa pilih Oppo ya. Tapi jika fans dengan sama layarnya Samsung, Infinity Display-nya Samsung, kalian bisa pilih Asus saja. Karena ini Persus, jadi Repri nggak membahas masalah spek ya. Kalian bisa lihat itu spek itu di Google atau mungkin di mana tulisan-tulisan gitu ya. Tapi Repri lebih berpatokan pada skor Antutu. Kenapa? Karena nggak semua orang mengerti masalah spek prosesor, mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, mana yang lebih efektif, mana yang lebih efisien. Ya lebih simpelnya itu lihat skor Antutu aja, jadi nggak ribet. Dan juga spek sama itu belum tentu loh kinerja HP-nya itu sama. Itu loh. Jadi saat diantutukan kedua HP ini pas menjalankan grafik Antutu, Repri rasa ada sedikit perbedaan. Pas menjalankan grafik pabrik kebakaran yang ada aliennya, Oppo terlihat sedikit lebih smooth. Walaupun untuk Asus itu sedikit kurang smooth grafik menampilkan grafik tersebut. Kemudian menjalankan grafik boots di tepi pantai, kedua HP ini sama-sama kurang smooth ya. Walaupun Oppo masih terasa lebih smooth lagi. Dan terakhir grafik Moonlight juga sama-sama kurang smooth walaupun masih lagi-lagi ya Oppo lebih smooth dibanding si Asus. Dan setelah kelar muncullah skornya. Ternyata ya wajar saja, jauh banget selisihnya ya kan. Jadi jika kita sama-sama melihat jelas banget jika skornya Oppo lebih tinggi daripada Asus. Jelas juga karena saat menjalankan grafik tadi ya jelas banget terasa bedanya. Dan untuk kinerja mungkin lebih baik Oppo karena skornya lebih tinggi daripada Asus. Untuk software kamera dan user interface-nya, dilihat di menu awal kameranya memang hampir serupa, ada simbol fitur tambahan di atasnya dan tombol capture di bawahnya. Namun pembedanya Oppo kayaknya lebih simple karena mengadaptasi user interface kameranya iPhone. Sedangkan untuk Asus mungkin sedikit membingungkan bagi pengguna barunya. Oppo tinggal geser ke kiri dan ke kanan untuk menggeser per fiturnya. Sedangkan untuk Asus geser ke kiri ke kanan itu untuk membuka daftar fiturnya, dan dari kanan ke kiri itu untuk membuka filter ya yang mirip kayak filter iPhone ya yang memang tak ada di smartphone Oppo. Untuk hasil foto kamera depan jelas banget ya perbedaannya. Jika melihat mana yang lebih cerah dari foto tersebut, jelas lebih cerah Asus ya, terlihat dari latar yang lebih terang. Namun kalau untuk urusan warna kulit jelas Oppo yang lebih bening dan lebih putih. Dari saturasi Oppo lebih tinggi dan lebih pekat warna yang dihasilkan. Asus mungkin sedikit lebih low dan terkesan pudar warnanya. Dan untuk detail jelas juga Asus terlihat lebih tajam dibandingkan Oppo. Berfoto membelakangi cahaya terlihat juga bedanya, selain sama seperti di awal dari segi saturasi lebih tinggi Oppo. Namun kali ini untuk kualitas foto membelakangi cahaya terlihat jelas Asus ya kameranya lebih baik menahan silau dari sumber cahaya sehingga tak muncul bias silau yang mengganggu objek Repri. Sedangkan untuk Oppo itu masih jelas nampak bias silau yang mengganggu objek Repri. Berfoto menyamping sumber cahaya, kali ini malahan Oppo hasilnya jadi terkesan low saturasi. Mungkin karena efek cahaya yang masuk dan detail objek juga menjadi kurang detail ya. Memang dari segi kulit, warna kulit Oppo memang lebih bening. Sedangkan untuk Asus warna yang dihasilkan terkesan natural. Memang warna kulit Repri nggak bening kayak hasilnya Oppo, tapi dari segi detail Asus lebih tajam banget hasilnya. Dan nggak ada kesan silau atau mungkin pudar seperti Oppo. Saat ada cahaya masuk ya masuk ke objek foto. Memoto pakai mode bokeh. Karena kedua HP ini sama-sama bokeh software ya, jadi bokehnya sama-sama ambigu. Namun jelas juga ya Asus ditunjang detailnya, objek fokusnya yang memang tajam. Sedangkan untuk Oppo yang disayangkan dari fotonya ini kurang tajam. Kemudian efek bokehnya juga terlihat nggak jelas
perbatasannya antara objek blur dan objek tidak membuat hasil bokehnya kurang rapi lagi dibanding Asus yang masih terkesan nyata untuk efek bokehnya. Untuk mode beauty, kayaknya selain dari dasar foto yang berbeda, dari segi detail serta warna, efek bokeh juga ada perbedaan. Asus efek bokehnya hanya membubuhi efek ke warna kulit sehingga semakin halus gitu ya. Sedangkan untuk OVO, efek beauty-nya itu nggak terlalu memanipulasi warna, karena memang dasar fotonya Oppo itu kan memang sudah bening. Namun Oppo memanipulasi detail foto sehingga saat di zoom itu hasil fotonya menjadi makin tajam, tapi jelas banget tajamnya tajam efek, jadi nggak real tajam kayak Asus. Untuk kamera belakang, Repri tes mode bokeh karena HP ini sama-sama punya mode bokeh. Repri coba mode bokehnya dulu. Memang bokehnya sama-sama ambigu dan gak rapi, tapi dari segi warna serta saturasi terlihat berbeda. Asus itu lebih dominan gelap hasilnya, namun saturasinya pas. Sedangkan Oppo memang lebih terang hasilnya, namun saturasinya itu sangat low sehingga warna objek foto itu terlihat luntur dan gak natural. Berganti angle ya, hasil fotonya tetap menunjukkan perbedaan. Asus sama saja lebih dominan gelap serta saturasinya lebih pas, serupa juga dengan Oppo yang fotonya sebelumnya sama seperti foto sebelumnya, warnanya itu lebih terang namun jelas banget low saturasinya, pudarnya, warnanya, objeknya itu nggak terlalu natural juga hasilnya. Berganti angle lagi serupa saja sih, Asus dominan gelap dan saturasinya lebih pas, sedangkan Oppo itu dominan lebih luntur warnanya dan terlihat sedikit lebih terang. Berganti angle, karakter serta hasil foto masih serupa. Berganti angle lagi, foto lain ya sama aja sih hasilnya. Asus dominan lebih gelap dan saturasinya lebih pas, sedangkan untuk Oppo itu dominan lebih low saturasinya, lebih pudar warnanya dan sedikit lebih terang. Bahkan saat memoto outdoor hasilnya Asus lebih pas saturasinya. Warna objek jadi lebih pekat, sedangkan untuk Oppo itu lebih low saturasinya, warna objek sedikit lebih luntur namun terkesan lebih terang. Untuk hasil video, kamera depan jelas banget ada perbedaan dan sama-sama punya kekurangan yang serupa juga. Repri bahas kekurangannya dulu ya. Ya, kedua HP ini video recording kamera depannya sama-sama punya penyakit kadang gelap kadang terang. Itu penyakit yang sama antara kedua HP ini. Namun untuk segi detail kemudian kemudian warna, mungkin kalau untuk detail Asus itu lebih detail dan lebih tajam dibanding Oppo. Kemudian dari segi saturasi warna, Asus lebih pas serta pekat warna yang dihasilkan sehingga kelihatan natural dan lebih berkualitas hasil videonya. Walaupun memang Asus ini terlihat terkesan lebih gelap. Sedangkan untuk Oppo itu kerasa banget sangat low saturasinya serta hingga warna yang dihasilkan itu terasa luntur banget. Warna asli cerah malah jadi kusam serta luntur. Kemudian efek silau yang saat membelakangi cahaya juga terasa banget pada saat video recording Oppo. Sedangkan untuk Asus itu tidak terlihat juga. Karakteristik videonya serupa saja. Niatan bikin bening, tapi kalian bisa menilai sendirilah mana yang lebih baik gitu ya. Kemudian untuk video kamera belakang jelas juga terlihat perbedaannya. Asus warna video dominan lebih gelap, namun saturasi warna yang disuguhkan Asus pas. Kemudian dilihat seksama videonya Asus juga lebih stabil ya, nggak terasa goncang banget, nggak terlalu nampak juga jelly effect. Sedangkan untuk Oppo memang hasil videonya lebih cerah, namun saturasi videonya jelas banget kerasa low hingga warna objek yang terlihat luntur, nggak jelas kayak kena efek pemutih gitu ya. Warna yang dihasilkan juga nggak natural, dan jika dilihat seksama goncangan juga kerasa banget, jelas banget. Ada penyakit kadang gelap kadang terang juga, dan masih nampak juga jelly effect untuk di Oppo ini. Jadi untuk sektor kamera ada kekurangan serta kelebihan yang berbeda, serta karakteristik warna yang berbeda juga di antara Asus dan Oppo ini. Repri pengen tahu nih, menurut kalian bagus mana antara Oppo F7 ini dan Asus Zenfone 5Q ini? Jangan lupa komen di kolom komentar di bawah ya beserta alasannya. Jadi ada kelebihan serta kekurangan, bahkan karakteristik yang berbeda dari kedua HP ini. Saran Repri, bijaklah memilih smartphone sesuai dengan kebutuhan serta budget kalian. Jangan termakan iklan kayak beli kucing dalam karung. Jadi mau pilih yang mana semua keputusan kalian dan sesuai selera kalian.
Tugas Repri di sini hanya mendeskripsikan sejelas mungkin biar kalian yang mau beli HP nggak merasa ketipu atau kecewa karena nggak sesuai dengan ekspektasi saat kalian beli. Beberapa aspek yang menjadi faktor pertimbangan kalian dalam milih smartphone sudah Repri bahas dan Repri tunjukkan. Repri harap bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa support Repri dengan cara like, share, dan follow Instagram Repri dan subscribe channel YouTube Repri. Sekian dari Repri, salam.